Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, berdoa adalah nafas hidup daripada orang percaya. Saudara, kita perlu tahu, Yesus Kristus, dia seorang yang suka berdoa. Roh Kudus adalah pribadi Allah ketiga yang suka membantu kita di dalam doa-doa kita. Saudara, bagaimanakah mungkin kita sebagai orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus dan Roh Kudus tinggal dalam kita, kita boleh menjadi orang yang tidak suka berdoa? Menjadi orang yang suka berdoa, itu gambaran orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berdoa merupakan hal yang esensial di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Sebab Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga adalah untuk menebus kita orang berdosa, agar kita memiliki relasi yang dekat dengan Bapa di surga. Saudara, jikalau kita sebagai orang percaya tidak memiliki kerinduan kehidupan doa yang intens, saudara, kita telah kehilangan semangat penebusan dari Yesus Kristus itu. Saudara, berdoa selalu berada di dalam konteks situasi dan kondisi kehidupan kita, bukan? Saudara, bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya harus berdoa dalam segala situasi kondisi yang kita hadapi? Saudara, mari kita membaca Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yohanes dan Rasul Petrus dilepaskan dari tahanan, dan mereka datang ke dalam persekutuan orang percaya, dan mereka menceritakan ancaman seperti apakah yang mereka alami kepada mereka, di mana mereka tidak boleh lagi berkata-kata di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang percaya yang sedang bersekutu meresponi ancaman yang seperti itu, yaitu mereka berdoa kepada Tuhan. Saudara, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, saudara, satu respons yang sangat penting yang kita tidak boleh lupa. Saudara, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa-doa kita. Karena Dialah gunung batu kita. Dialah batu karang kita. Dialah perlindungan kita. Dialah penolong dan juru selamat kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita di dalam doa orang-orang percaya pada waktu itu? Yang pertama, saudara, berdoalah dengan iman. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman,
Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah doa daripada orang-orang percaya yang menghadapi situasi yang tidak mudah. Saudara, ketika mereka berdoa, maka doa mereka adalah ekspresi daripada iman mereka. Dan saudara, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, inilah doa mereka, yaitu doa dengan iman. Saudara, ketika mereka melihat fakta-fakta di dalam kenyataan hidup mereka, mereka tahu ada firman Allah. Dan ternyata firman Allah telah mengatakan sebelumnya di dalam kitab Mazmur, bukan? Bagaimana dunia melawan yang diurapi Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan saudara, itu terjadi sampai hari ini. Pembesar-pembesar dunia, orang-orang yang luar biasa hebat di dunia ini, berusaha melawan akan Mesias. Saudara, mereka berdoa dengan mengaminkan firman Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa, apakah kita berdoa dengan iman? Saudara, apa artinya kita berdoa dengan iman? Saudara, berdoa dengan iman adalah berdoa dengan percaya kepada Tuhan. Saudara, apa artinya berdoa dengan percaya kepada Tuhan? Saudara, ini bukan sekedar sebuah sifat yang dimana kita bersifat subjektif. Tetapi, saudara, percaya kepada Tuhan itu adalah percaya kepada firman-Nya. Sehingga, saudara, semakin orang percaya berdoa, dia semakin kuat. Karena ketika dia berdoa, dia percaya kepada Tuhan, yaitu percaya kepada firman Tuhan. Termasuk percaya kepada nubuat dan janji Tuhan. Saudara, mengapa banyak orang percaya semakin berdoa bukan semakin kuat? Karena orang percaya tidak berdoa dengan iman, yaitu tidak berlandasan kepada janji dari firman Tuhan. Saudara, orang percaya di gereja mula-mula, ketika kesulitan terjadi, saudara, mereka mengingat firman Tuhan, dan doa mereka adalah ekspresi daripada iman mereka kepada Tuhan, yaitu iman kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya sebagai orang Kristen, saudara tidak boleh menjadi seorang pendoa saja tanpa seorang yang membaca firman Tuhan. Dan juga saudara, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang rajin baca firman Tuhan tetapi tidak berdoa. Saudara, doa adalah ekspresi iman kita kepada firman Allah. Dan ketika kita membaca firman Allah, maka kita dibangun untuk berdoa. Saudara, kesulitan apapun yang kita hadapi, saudara, ada janji Tuhan yang indah dalam firman Tuhan. Disitulah, saudara, kita harus berdoa dengan iman, yaitu dengan firman Allah. Yang kedua, saudara, berdoalah untuk kita berani memberitakan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, apakah orang Kristen gereja mula-mula tidak punya rasa takut? Saudara, mereka sama dengan kita. Mereka diancam, pasti ada rasa takut. Apalagi yang mengancam itu adalah orang berkuasa, bukan? Tetapi saudara, setelah mereka menghadapi ancaman itu, bagaimana mereka berdoa? Saudara, menarik sekali apa yang mereka doakan. Mereka berkata, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Saudara, jikalau kita mengatakan kalimat ini, bagaimana kalimat lanjutannya? Mungkin kita berkata, ya Tuhan, lindungi kami. Tolonglah kami.
Janganlah kami ketangkap oleh mereka. Bisa kita berkata demikian, dan memang tidak salah. Tetapi saudara-saudara, apa yang didoakan oleh orang Kristen mula-mula? Bukan itu. Yang mereka doakan justru, saudara, sesuatu yang melawan arus, melawan ancaman itu. Justru mereka berkata, berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa di dalam rasa takut itu mereka minta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan? Saudara, karena mereka adalah saksi mata daripada Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketakutan boleh saja ada di dalam hati mereka. Tapi mereka tidak tunduk kepada ketakutan itu. Mereka minta Tuhan, berikan mereka keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia bisa berubah bagaimanapun. Tetapi orang percaya, panggilan Tuhan tidak pernah berubah bagi engkau dan saya. Beritakanlah firman, siap atau tidak siap waktunya. Karena itulah panggilan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Beritakanlah ada pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka berdoa meminta kepada Tuhan seperti itu, Alkitab berkata, Roh Kudus memenuhi mereka dan mereka menjadi saksi Kristus yang berani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus ingin memenuhi kita dengan Dia, dengan kuasanya, dengan kasihnya. Tetapi bagaimana sikap kita kepada Dia? Itu yang sangat penting. Saudara, hal yang perlu kita doakan di tengah kesulitan hidup kita adalah Tuhan, berikan saya keberanian memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Dan saudara, sebagaimana Alkitab katakan, maka Roh Kudus akan memenuhi engkau menjadi saksi Kristus yang efektif dengan kuasa dari sorga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengalaman yang kami baca di dalam kitab suci. Bagaimana orang-orang percaya berdoa. Ajar kami berdoa seperti mereka. Sehingga Tuhan, kami boleh menjadi orang Kristen di kesaksian tengah-tengah dunia ini. Kami boleh hidup memperkenankan Tuhan. Kami sungguh menyatakan, kami percaya kepada Engkau dan kami taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.